Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Kali ini saya masih berada di daerah Sidoarjo di kota Surabaya ya rekan-rekan Jawa Timur. Kebetulan ada di sini dalam rangka liburan kita akan berkunjung ke pabrik atap salju yang ada di daerah Surabaya Utara. Nanti kita akan lihat seperti apa sih proses produksinya, karena memang ini katanya produksi di dalam negeri. Nanti kita akan lihat proses produksinya dan kita akan langsung berangkat saja. Kita sudah mau sampai di kawasan industrinya ya rekan-rekan ya. Di sini kawasan pegudangan Suri Mulia Permai. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di PT Sabi Indonesia. Sekarang kita langsung masuk, kita mau bertemu dan nanti kita langsung tanya-tanya tentang atap salju. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Agus Pak, dari Tukang Jadi-Jadian. Siap Pak Agus. Selamat datang di PT Sabi Indonesia. Ya. Silakan duduk Pak. Siap. Ya. Oke. Jadi gini Pak, saya itu kan kebetulan dari Tangerang mudik ke Surabaya. Dan ternyata setelah saya cari-cari PT Sabi itu ada di Surabaya juga, dan saya pengen istilahnya tuh lihat-lihat. Karena kemarin saya sempat pasang tuh atap salju kan, atap salju itu ternyata memang hasilnya benar-benar dingin. Nah, sekalian buat rekan-rekan biar pada tahu tuh untuk atap salju itu spesifikasinya seperti apa. Tapi saya pengen nanya dulu Pak, sebenarnya kalau PT Sabi Indonesia itu udah lama belum di Indonesia ini? Baik, terima kasih Pak Agus. Ini kesempatan yang bagus ini. Mumpung ke Surabaya sekalian mampir ya. Iya, jadi sekalian jalan. Iya, PT Sabi itu berdiri mulai tahun 99 Pak. Iya. Terus kemudian untuk produk atap salju sendiri yang sudah pernah Pak Agus pasang itu dimulai tahun 2019. Kami sudah mulai untuk masuk di fasilitasnya sudah ada di pabrik kami di sini, sehingga mulai 2019 sudah kami pasarkan mulai dari Pulau Jawa hingga di Pulau Irian. Jadi skup pasar kami itu cukup luas Pak, sampai dengan Indonesia. Bahkan referensi proyek kami yang sudah terpasang mulai dari Aceh hingga ujung timur. Kemarin memang saya sudah pasang ya Pak, maksudnya untuk atap saljunya memang saya pasang dan merasakan memang perbedaannya lumayan jauh ya dari tingkat dinginnya itu dibanding dengan atap galvalum. Sebenarnya kalau untuk atap salju itu bahannya apa saja ya Pak yang kok bisa jadi dingin banget gitu? Baik. Sebelumnya saya juga perlu saya infokan juga bahwa di PT Sabi Indonesia bukan hanya memproduksi atap salju. Basicnya itu kami produksi untuk atap metal galvalum biasanya. Secara umum ada trim deck dan spandek seperti itu. Kemudian ada kanal C baja ringan. Ada kanal C baja ringan. Kemudian ada hollow. Ya, termasuk ada gendeng metal juga Pak. Jadi jadi untuk atap hingga rangka kami ada. Seperti itu. Nah, spesial kami punya atap salju itu produk yang terbaru, yang terbaik lah menurut kami untuk sebagai solusi di daerah tropis seperti di Indonesia itu kan panas, ya. Kemudian kalau galvalum biasanya itu kan berisik. Kena hujan berisik. Nah, dengan adanya atap salju ini berisiknya hilang, ya, bukan hilang sama sekali, tapi sangat berkurang lah ya. Kemudian panasnya sudah sangat teredam seperti itu. Nah, bahannya sendiri itu ada 3 lapis Pak. Kemudian lapis yang pertama, lapisan atas itu adalah lapisan galvalum pada umumnya ya. Kemudian di tengahnya ada lapisan PU-nya, polyurethane. Kemudian bawahnya ada lapisan bawahnya. Nah, lapisan bawah itu ada 3 macam. Ada yang bawahnya galvalum, ada yang bawahnya aluminium, dan ada yang bawahnya sheet PVC. Itu ada kelas-kelasnya seperti itu, tergantung kepada nanti penggunaannya di mana. Yang di tengahnya itu kan polyurethane itu Pak. Polyurethane. Sama dengan yang ada di kulkas Pak. Betul Pak. Jadi sama dengan yang di kulkas, sama juga dengan yang water heater. Kalau Bapak lihat di water itu dibongkar itu ada sama. Jadi memang
fungsinya itu untuk menahan panas ya. Betul, sehingga suhu ruangan terjaga dari suhu dari luar, seperti itu. Kalau saya kira-kira mau lihat proses produksinya boleh nggak Pak? Mumpung di sini Pak, Ya, siap. Buat rekan-rekan itu, penonton setia tukang jadi-jadian bisa lihat, oh ternyata memang benar-benar atap salju ini diproduksi di dalam negeri, kemudian pabrik sendiri, kemudian memang produksinya juga bagus dan standar gitu Pak. Betul. Mumpung Pak Agus ada di sini, silakan nanti lihat-lihat di tempat produksi kami, sehingga Bapak bisa lebih yakin lah ya untuk mereferensikan dan misalnya nanti mengaplikasikan kan lebih yakin, oh ternyata tempatnya ada, produksinya ada, kan begitu Pak. Oke Pak, sekarang mungkin kita ke produksi aja ya Pak ya. Siap Pak Agus. Oke. Mumpung ada di sini, silakan sama saya Pak. Oke. Saya ikut aja. Siap, ayo. Bagus, ini mumpung di sini bagus. Oh iya. Ini mock-up yang sedang kami bikin, biasa untuk kami buat presentasi ataupun untuk pameran. Kebetulan belum kami bawa, Pak Agus kesempatan ada di sini, saya tunjukkan. Oke. Ini contoh end cap sebagai salah satu aksesoris yang digunakan di atap salju. Dipasang di bagian mana ini Pak? Nah, ini nanti dipasangnya pada bagian ujung atap. Jadi biasanya kan ujung paling bawah itu nanti jadinya seperti ini. Oh ini ya Pak ya? Iya. Seperti ini. Nah ini butuh dicowak dulu. Ini fungsinya begini Pak. Kenapa ini harus dicowak? Fungsinya karena biasanya kalau hujan itu kan bawa debu, kotoran. Nah kalau tidak ditutup end cap ataupun tidak dicowak, itu nanti akan kotorannya akan nempel di sini. Di bagian poliuretan. Jadi nanti piunya akan jadi kotor, tampilan tidak menarik lagi seperti itu. Makanya fungsinya pakai end cap seperti ini. Mungkin saya panggil ini aja ya untuk menjelasin Pak Awan. Ya, tolong tunjukkan untuk aksesoris yang lain Pak. Oh iya. Ya. Nah, ini aksesoris lainnya Pak untuk pakai skru. Skrunya bisa, ini pilihan-pilihan yang ada di pasar kok. Oh iya. Ya, jadi yang membedakan apa sih bedanya dengan yang skru yang biasa? Pakai panjangnya saja Pak. Panjangnya berapa Pak? Panjangnya minimal pakai 6 cm seperti itu. Tergantung nanti ketebalan dari piu yang dipakai. Misalnya yang piu 1,5 cm seperti ini, pakai yang 6 cm minimal. 6 cm Ya. ya. Nah, jadi untuk bagian atasnya, untuk bagian atas beda-beda nih. Beda-beda. Ini ada yang pakai karet. Kalau bisa diusahakan skrunya pakai yang kualitas yang bagus. Kenapa? Karena piunya tidak bocor, Pak. Ini walaupun kena air tidak rembes. Tapi kalau bekas lubang itu nantinya akan jadi bocor. Seperti itu. Makanya harus pakai yang kualitasnya yang bagus. Seperti itu. Kalau dari yang ke-6 ini yang paling bagus yang mana Pak? Kalau yang recommended itu buat di sini? Ya, kalau kami rekom yang seperti ini Pak. Oh ya seperti ini. Oh mungkin karena ini penampangnya lebih lebar ya. Betul. Seperti itu, ada karetnya juga. Ada karetnya ya. Seperti itu. Tapi umpamanya terpaksa pakai ini pun bisa? Bisa. Tapi pakai yang jenisnya karet. Jangan pakai yang jenisnya PVC Pak. Karena di pasar ada yang jenisnya PVC. Iya betul. Jadi kalau karet itu dia bisa kayak kegencet dikit ya. Jadi lebih dia akan lebih kuat, kena panas juga lebih tahan seperti itu. Nah ini pilihan-pilihan warna Pak sebenarnya. Ini kalau ini warna atau jenis Pak? Jadi pilihan warna. Galvalumnya ini galvalum warna PPGL. Kalau ini yang natural silver seperti itu. Nanti ketebalannya juga bisa custom, bisa menyesuaikan. Kalau warnanya ini memang hanya merah sama hijau atau ada beberapa warna. Tergantung warna dari galvalum yang ada apa. Ada warna merah, hijau, ada warna biru, bahkan ada yang warna hitam seperti di belakang. Iya, seperti di belakang ini warna hitam. Ini yang terbaru Pak. Terbaru seperti itu. Oke, sip. Nanti saya ajak lihat untuk bagian mesinnya. Siap. Nah Pak Gus, ini kita sudah sampai di bahan yang dipakai untuk lapisan piunya. Di tengahnya? Di tengahnya, lapisan tengah itu kami menggunakan piu poliuretan Pak. Seperti berarti ini cair dong Pak? Betul Pak, bahannya cair, nanti di mesin di spray. Jadi bukan dari foam yang sudah jadi begitu bukan yang foam yang dipotong-potong enggak ya? Betul, bukan foam yang potong seperti itu. Jadi daya rekatnya akan sangat lebih kuat. Karena dari tidak cair mudah lepas. langsung ke padat gitu ya? Betul.
betul seperti itu Pak Agus. Baik Pak Agus, kita mulai dari ujung paling sebelah kiri saya ini adalah lapisan atasnya. Ini ya Pak ya? Iya, ini lapisan atas juga ada lapisan bawah. Kebetulan hari ini produksi untuk atasnya galvalum, bawahnya galvalum. Iya. Jadi ini langsung masuk ke mesinnya, atas bawah ya Pak ya? Betul, langsung masuk ke mesin, bagian bawah ini untuk ngerol. Jadi ini lapisan... Ini yang membentuk bentuk gelombangnya. Betul, itu ya? bentuk gelombangnya. Mari Pak, selanjutnya. Ini masih proses pembentukan yang bawah ya? Pembentukan dari yang dulu awalnya masih flat begitu ya, dibentuk, dirol di sini, kemudian nanti langsung menuju ke spray Pak. Bagus, ini sudah proses keluar dari mesin, sudah ngembang ya. Hasilnya seperti ini, benar-benar keras. Ini masih hangat ini Pak, karena di tengah tadi dipanasi. Jadi supaya daya rekatnya lebih kuat lagi, seperti itu. Nah, setelah ini keluar, nanti di ujung lagi akan ada proses pemotongan cuttingnya, gitu ya. Nah, ini tergantung permintaan Pak. Mau panjang iya, bebas. Tinggal nanti bisa bawanya atau tidak gitu. Ayo Pak, kita lanjut ke sana. Ya bagus, ini sambil mesin jalan terus kita nunggu nanti proses pemotongannya ya. Ini pemotongan juga otomatis, kita tidak bisa terlalu dekat untuk keamanan juga, karena nanti khawatirnya percikan-percikan itu ya. Jadi ini nanti otomatis motong sambil jalan ke sini ya? Betul, betul. Jadi mesinnya akan beroperasi terus, jalan terus, nanti dipotong sesuai permintaannya. Karena nanti itu kan ada settingnya. Nah, ini. Berarti memang sudah terprogram ya Pak? Dari sudah diprogram. Iya, betul. Panjangnya juga udah pas, sudah ya? Disesuaikan semuanya, sesuai permintaan. Iya. Pokoknya ingat atap dingin, atap salju. Jadi kita bisa 3 meter boleh, 5 meter boleh. Jadi misalnya dalam satu pemesanan itu ada beberapa ukuran, boleh. Paling maksimal Pak? Paling maksimal yang sudah pernah dikirim itu 14 meter Pak. 14 meter. Pakai trailer, iya. Mantap ya, jadi tahu sekarang prosesnya memang benar-benar standar, kemudian memang dikerjakan sendiri di Sabe. Betul. Dan satu, kualitasnya baik, keamanannya juga terjaga Pak, seperti itu. Baik, bagus. Ini contoh produk kami, salah satu item yang sudah jadi stok juga. Ini kebetulan produk baru, warnanya yang baru, ini warna hitam. Biasanya warna hitam dipakai untuk di kafe ya, rumah tinggal. Kayak jadi terlihat minimalis gitu Pak ya? Betul Pak. Karena kalau misalnya warna terlalu nyolok gitu, nah ini soal selera lagi Pak Agus. Iya. Kalau ini panjangnya berapa Pak? Kurang lebih ini 6 meter Pak. 6 meter ya? Nah ini stok yang tersedia saat ini. Tapi sebenarnya bisa di request ya untuk panjangnya. Betul. Jadi kenapa stoknya tidak terlalu banyak? Itu karena biasanya sesuai permintaan dari customer, dari request seperti itu kan. Supaya apa Pak? Supaya juga waste yang tersisa itu minim Pak. Iya, gitu. Kita nggak perlu potong-potong lagi, nggak perlu sisanya. Potong. Misalnya customer bisa pesan sesuai dengan panjang yang mereka harapkan. Seperti itu. Oke. Halo Pak Agus. Halo Pak. Wah, selamat datang ke PT Sabe Pak. Terima kasih Pak. Perkenalkan rekan-rekan, ini adalah Bapak Junatan, Direktur Operasional dari Sabe Indonesia, ya Pak ya? Iya, betul Pak. Tadi udah keliling lihat proses produksi ya Pak? Sudah semua, dari saya tadi dilihatin sama untuk aksesorisnya, sama proses produksinya, semuanya lengkap. Gimana kesan-kesannya Pak? Sekarang saya sudah percaya sekarang, karena untuk atap salju ini memang benar-benar dibuatnya di Indonesia, produk Indonesia dan dikerjakan di pabrik sendiri. Iya. Buat rekan-rekan mungkin yang mau tanya-tanya atau mau langsung beli, bisa menghubungi mana Pak? Bisa langsung visit ke Instagram Sabe Steel maupun atap salju. Mungkin rekan-rekan yang masih bingung nanti bisa lihat saja di deskripsi video ini. Di sana saya sertakan untuk kontak person, kemudian sosial media dari Sabe Indonesia. Baik Pak, saya rasa cukup sampai di sini. Saya sudah puas banget untuk lihat-lihat proses produksi dan dari fasilitas di Sabe Indonesia ini. Terima kasih banget untuk sudah diizinkan di sini ya Pak ya. Ya sama-sama Pak, kami juga ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Tangerang ya Pak ya, jauh-jauh ke Surabaya. Kita sangat berterima kasih Pak. Hati-hati di jalan Pak. Terima kasih Pak. Atap salju, juaranya atap dingin.